Dalam melakukan ritual kegaiban itu tidak selamanya berhasil. Salah satunya itu adalah ritual pesugihan. Tidak sedikit mereka yang gagal melakukan ritual pesugihan tersebut. Bahkan sudah keluar banyak biaya, banyak uang, namun tetap saja tidak berhasil. Lantas apa penyebab seseorang gagal dalam ritual pesugihan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Sebenarnya ritual pesugihan ini banyak dilakukan oleh masyarakat Nusantara. Hanya saja mereka tidak mempublikasikannya pemirsa, karena menurutnya ya, pesugihan ini merupakan suatu ritual rahasia yang tidak boleh semua orang tahu. Banyak sekali pengusaha-pengusaha kaya yang diam-diam itu punya pesugihan. Mereka bisa punya banyak toko, banyak kantor, dan berbagai usaha-usaha lainnya yang kita orang biasa itu tidak menyadarinya. Dulu sebelum para pengusaha-pengusaha itu kaya raya, mereka itu berjuang dan nekat dengan mengorbankan apa saja termasuk keluarganya untuk dipersembahkan kepada penguasa gaib. Namun begitu, banyak juga orang-orang yang gagal dalam menjalani sebuah ritual pesugihan. Padahal itu sudah keluar biaya yang sangat besar untuk beli sesajen dan biaya yang lainnya. Kenapa mereka bisa gagal? Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama adalah salah tempat. Tidak sembarang tempat angker itu bisa untuk ritual pesugihan pemirsa. Banyak para makhluk gaib itu tidak semua bisa dimintai pesugihan, terutama mereka para jin-jin muslim ya. Bahkan yang lebih buruk lagi, di zaman sekarang banyak oknum-oknum penipu. Mereka menyediakan suatu tempat itu seakan-akan angker ya, jadi dibuat seseram mungkin. Lalu nanti di saat ritual itu ada hatif atau suara tanpa wujud yang memberikan syarat ini itu kepada pelaku. Padahal suara itu bukanlah suara dari gaibnya pemirsa, tetapi hanya suara seseorang yang bersembunyi. Suara tersebut itu mensyaratkan sesuatu yang mustahil bagi pelaku, sehingga pelaku itu bisa dipastikan itu akan gagal atau istilahnya dibuat gagal. Nah, lalu uang maharnya yang sampai puluhan juta itu tidak dikembalikan. Uang tersebut dibagi-bagi oleh komplotan para penipu-penipu dunia pesugihan tersebut. Selain suara tanpa wujud, itu ada juga yang menggunakan jasa seseorang, lalu orang tersebut itu di make up mirip hantu ataupun mirip seorang ratu atau raja beserta dayang-dayangnya atau pengikut-pengikutnya. Seakan-akan itu adalah sebuah penampakan. Padahal itu adalah gimmick saja pemirsa. Kemudian yang kedua adalah salah waktu. Pesugihan itu tidak bisa dilakukan di sembarang waktu. Setiap tempat itu biasanya punya hari dan pasaran khusus. Namun ada juga pesugihan yang dilihat itu dari weton seseorang. Kalau wetonnya tidak pas, maka bisa dipastikan gagal dalam ritual. Kemudian juga lama waktu ritual. Ketika seseorang baru satu malam lalu belum ketemu gaibnya terus memutuskan untuk berhenti, maka sudah dipastikan gagal total. Karena biasanya mereka, para gaib pesugihan tidak akan langsung muncul begitu saja. Melainkan mereka itu melakukan ujian kekuatan mental dan keyakinan para pelaku terlebih dahulu. Mereka munculnya itu belakangan, mungkin di hari ketiga, kelima, atau bahkan hari ketujuh. Semuanya tergantung gaibnya. Sebelum kemunculan gaib tersebut ya, gaib pesugihan itu biasanya didahului dengan suara-suara aneh, penampakan-penampakan seram, kemudian bau-bauan ya seperti bau melati atau bau minyak-minyak tertentu. Baru setelah itu muncul seberkas sinar ataupun kabut, lalu muncullah sang penguasa gaib itu. Yang ketiga adalah salah sesajen. Sesajen untuk pesugihan itu harus lengkap, harus sesuai permintaan gaibnya. Kalau sampai nggak lengkap, tertinggal satu saja, maka gaibnya itu tidak akan datang. Ataupun kalau datang, itu mereka akan marah-marah karena sajennya itu kurang. Setiap pesugihan satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda bentuk sesajennya ya. Tetapi yang paling umum itu adalah bunga, kemenyan, dan minyak-minyak tertentu.
karena sebetulnya mereka itu sangat suka sekali dengan sari-sari makanan maupun bau-bauan. Biasanya para pelaku ritual pesugihan itu akan kesulitan untuk mencari sesajinya, maka yang tahu itu tentu adalah sang juru kunci. Jadi pesugihan membutuhkan juru kunci, tidak bisa melakukan sendiri tanpa tahu sesajen apa yang harus dipersembahkan. Juru kunci memang adalah seseorang yang ditunjuk oleh gaib pesugihan tersebut, bukan berdiri sendiri ya, seperti seorang dukun ataupun paranormal. Kemudian yang keempat adalah salah bahasa. Para makhluk gaib itu punya bahasa sendiri, namun secara umum mereka itu berbahasa sesuai daerah dan negara masing-masing. Kalau di Indonesia ya mereka itu mengikuti bahasa Indonesia ataupun mengikuti bahasa daerah. Kalau di Jawa ya bahasa Jawa ya. Namun di balik bahasa mereka tersebut itu mengandung sebuah kiasan-kiasan tertentu. Sebagai contoh, mereka itu meminta kepada pelaku untuk menyediakan sepasang ayam. Nah, sebenarnya itu bukan ayam tetapi tumbal manusia. Lalu ada lagi, mereka itu ingin mengasuh anak si pelaku pesugihan. Nah, maksudnya itu aslinya mereka itu meminta anak tersebut untuk dijadikan tumbal dan lain sebagainya. Masih banyak lagi bahasa-bahasa kiasan yang dilakukan oleh gaib pesugihan tersebut. Kemudian yang kelima adalah salah juru kunci. Nah, ini yang paling rentan karena di zaman sekarang itu banyak yang menjadi juru kunci, padahal tidak mendapat mandat langsung dari gaib pesugihan. Mereka hanya bermodalkan ngomong suruh beli sajen ini, sajen itu, tanpa tahu sajen yang sebenarnya. Kemudian mereka itu meminta mahar yang sangat besar dengan alasan membeli minyak-minyak tertentu. Sebenarnya itu mereka hanya cari untung saja pemirsa. Banyak sekali juru kunci seperti ini ya di tempat-tempat keramat, yang mana tempat tersebut sangat ramai pengunjung. Mungkin bisa sampai puluhan juru kunci di satu tempat itu. Jadi kalau sampai salah dalam memilih juru kunci, bisa dipastikan ritual itu akan gagal total. Kemudian yang keempat adalah mengucapkan lafadz Allah atau berzikir atau bersolawat. Nah, dalam melaksanakan ritual pesugihan itu jangan sampai mengucapkan lafadz Allah, apalagi berzikir. Bisa dipastikan itu mereka tidak akan keluar karena mereka kepanasan dengan energi-energi zikir ataupun sholawat tersebut. Jadi seseorang itu harus membaca mantra pemberian juru kunci saja ya, atau diam tanpa mengucapkan apa-apa untuk menunggu gaibnya datang. Meskipun di situ ada penampakan-penampakan yang sangat mengerikan, itu jangan sampai keluar kalimah-kalimah zikir ataupun sholawat. Kemudian yang ketujuh adalah niatnya setengah-setengah. Seseorang yang nyari pesugihan itu harus punya nyali dan mental yang besar. Tidak boleh memikirkan yang namanya itu dosa atau siksa kubur ataupun siksa neraka. Kemudian juga harus siap ya, salah satu keluarga yang paling disayangi itu meninggal untuk dijadikan tumbal, yaitu sebagai barter kekayaan yang akan didapat. Istilahnya itu sudah nekat lost doll. Kalau masih ada keraguan-raguan dalam hati, itu pasti ritualnya sia-sia dan gagal total. Kemudian mental itu juga harus siap ya, karena akan melihat berbagai wujud makhluk gaib yang sangat mengerikan, yang mana makhluk tersebut aneh dan belum pernah dilihat. Nah, ketika datang makhluk-makhluk tersebut itu tidak boleh lari, karena itu menyebabkan ya kegagalan dan kesia-siaan. Kemudian yang kedelapan yaitu tidak direstui oleh leluhur. Ada sebagian orang yang memang itu dikawal oleh khodam leluhurnya. Khodam tersebut itu akan menghalang-halangi manakala seseorang itu mau melakukan ritual pesugihan. Entah itu dengan datang melalui mimpi ataupun datang secara nyata dan lain sebagainya. Orang itu tidak akan pernah berhasil melakukan ritual pesugihan. Walaupun sudah berkali-kali ritual ya, ada saja halangannya. Entah itu terkendala sajen ataupun uangnya tidak cukup, uangnya hilang, lalu kemudian mungkin ketipu juru kunci palsu dan lain sebagainya. Intinya khodam leluhur tersebut selalu menjaganya dan tidak rela keturunannya itu dijadikan budak bangsa jin. Kemudian yang kesembilan adalah bertakwa kepada Allah. Orang yang selalu bertakwa, beriman kepada Allah itu sudah pasti akan gagal dalam ritual pesugihan. Karena di setiap waktu, setiap saat itu selalu ingat kebesaran-kebesaran Allah. Seakan-akan Allah itu sudah menjadi teman paling dekat yang selalu jadi sahabat di setiap waktu. Jadi kalau orang seperti ini melakukan pesugihan, nanti gaibnya tidak akan datang karena mereka bisa mengetahui
dari aura dan energi orang-orang yang bertakwa tersebut. Mereka akan silau dan tidak berani mendekat. Karena nanti kalau dipaksakan mendekat, sudah pasti mereka itu akan kepanasan ya. Itulah tadi beberapa poin yang menjadi sebab-sebab gagalnya dalam mencari ataupun dalam ritual pesugihan. Saya di sini tidak mengajak atau untuk menganjurkan mencari pesugihan. Semua itu hanya untuk nambah-nambah wawasan kita saja pemirsa. Terkait dengan rezeki kita semua, mari coba bersama-sama renungkan ayat Quran berikut ini. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah melapangkan rizki bagi siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa saja yang dikehendakinya dan menyempitkannya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Semoga konten ini bermanfaat. Silahkan untuk share ke teman-teman agar semua tahu bahwa ritual pesugihan itu tidaklah mudah dan itu membutuhkan yang namanya nekat ataupun los, dan harus meninggalkan yang namanya keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Saya Patih Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.